Indonesia membawa pesan perdamaian di Ukraina. Berikut wawancara reporter TVRI Tengku Fajri dan juru kamera Arya Setiawan dengan Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno di kota Irpin, salah satu lokasi jatuhnya misil yang ditembakkan Rusia ke Ukraina. Anda saat ini menyaksikan TVRI bersama saya Tengku Fajri, dan eksklusif kali ini saya sudah berada di kota Irpin, Ukraina, di mana kota ini menjadi salah satu sasaran tempat di mana jatuhnya misil selama operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Dan saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama LPP TVRI, Bapak Iman Brotoseno, untuk mengetahui bagaimana semangat TVRI dalam menyampaikan pesan perdamaian pada saat Presiden Joko Widodo mengunjungi Ukraina tahun lalu. Pak Iman, terima kasih Pak. Ini suatu hal yang sangat luar biasa Pak. Bapak seorang Direktur Utama bisa hadir ke Ukraina untuk melihat, memantau sendiri timnya di lapangan Pak. Pak Iman, ini kalau kita lihat Pak Iman ini satu-satunya CEO ataupun juga Direktur Utama lembaga yang hadir ke Ukraina untuk melihat situasi secara langsung bagaimana, dan juga melihat timnya di lapangan Pak. Ini semangat yang Bapak berikan kepada tim-tim ini bagaimana? Jadi memang ini merupakan ide saya dari awal untuk mengirim tim ke Ukraina, dan sebagai pimpinan saya harus bertanggung jawab ya, harus memastikan bahwa anak-anak saya aman di Ukraina. Jadi saya harus mengantar dan menjemput mereka kembali ke Indonesia gitu ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kita sangat care. Jadi kedatangan saya di Ukraina juga memberikan motivasi kepada tim pemberitaan TVRI yang hadir langsung di Kiev dan beberapa tempat di Ukraina, karena menurut saya ini penting ya. Jadi penting dalam arti bagaimana menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdamaian sesuai dengan semangat yang diutarakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa Indonesia bisa berperan dalam proses perdamaian ini. Kita hadir di Ukraina untuk terkait dengan isu-isu perdamaian dan semangat kemanusiaan. Jadi memang TVRI telah membuktikan bahwa TVRI sebagai TV publik memberikan informasi yang akurat dan detail kepada masyarakat, karena ini merupakan kemampuan TVRI untuk menunjukkan bahwa fungsi kepublikan kita dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat menjadi yang terdepan. Baik, Pak, ini kan Bapak datang langsung ke kota Irpin. Ini sekitar hampir 1 jam perjalanan dari ibu kota gitu. Tapi Bapak melihat langsung bagaimana lokasi yang hancur akibat serangan misil, dan juga ini salah satu lokasi dikunjungi oleh Presiden. Pandangan Bapak melihat situasi saat ini di lokasi ini? Ya, saya melihat secara langsung bagaimana porak-porandanya kota Irpin ini, dan ini sekaligus menerangkan bahwa peperangan ini memakan korban jiwa yang tidak hanya tentara tapi juga rakyat sipil ya, dan ini sangat disayangkan. Bahkan kalau kita melihat bagaimana masyarakat dari Ukraina mengalami penderitaan yang tidak habis habisnya, karena kita tidak tahu ya kapan perang ini akan berakhir gitu ya, dan bahkan diperkirakan eskalasi akan meningkat, karena biasanya kalau ini yang saya baca beberapa analisa, biasanya dalam musim dingin ya agak sedikit kendor serangan, tapi setelah musim dingin nanti biasanya akan meningkat lagi serangan. Baik, eskalasi kemungkinan akan meningkat di ini Pak. Tapi memang kalau kita lihat ini udah hampir 1 tahun tapi masih belum ada tanda-tanda perdamaian. Meskipun juga ada sejumlah negara-negara yang berusaha untuk membuat perdamaian yang terjadi Pak. Bapak takut nggak Pak sebenarnya datang ke sini Pak? Ya takut sih ya. Takut, cuman saya merasa aman karena saya juga mendapatkan informasi yang akurat dari teman-teman KBRI, kemudian juga dari stringer dan pendamping kita di sini. Jadi untuk memastikan bahwa kita semua aman, dan saya rasa saya tidak terlalu memikirkan itu ya. Jadi yang penting kita selalu fokus dengan protokol dan prosedur-prosedur, jadi sehingga jika terjadi sesuatu kita sudah punya rencana-rencana yang ya untuk misalnya penyelamatan dan sebagainya gitu ya. Pak, ini kalau kemarin beberapa hari lalu kita ada sempat wawancara sama Menteri Luar Negeri Ukraina, Pak Dmytro Kuleba. Dia menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada TVRI karena bisa hadir di Ukraina dan menjadi salah satu-satunya TV Indonesia yang hadir
di Ukraina untuk menyampaikan berita bagaimana kondisi Ukraina ini, tanggapan Pak? Ya, tentu saja kita berbangga hati ya karena mendapat apresiasi tidak hanya dari dalam negeri ya, sebagaimana kita ketahui stakeholder dari TVRI seperti Komisi 1, kemudian dari kementerian lain juga memberikan apresiasi karena TVRI bisa hadir langsung di Ukraina. Dan dengan adanya tambahan apresiasi dari Menteri Luar Negeri Ukraina ini memang membuktikan bahwa TVRI sudah siap menjadi kelas dunia gitu ya. Karena bagaimanapun juga berita-berita yang disampaikan oleh TVRI kepada masyarakat ini akan membawa perspektif baru ya. Ya tidak mungkin tidak bisa langsung merubah perspektif yang selama ini ada, tapi setidaknya memberikan pemahaman yang baru tentang situasi yang terjadi yang sesungguhnya di Ukraina. Karena memang kita tahu memang masalah pro kontra antara Rusia dan Ukraina di Indonesia cukup hangat ya, dan banyak orang yang tidak mengetahui dengan sesungguhnya situasi yang terjadi. Dan kalau kita lihat di sini artinya sebenarnya bangsa Ukraina sedang mempertahankan kemerdekaannya ya, karena mereka diserang gitu ya. Ya, itu yang disampaikan oleh National Security Defense sama yang disampaikan bahwa seperti kita mau sama seperti Indonesia pada tahun 1945. Betul, mereka ya. ingin menahankan semangat perjuangan mereka untuk tanah mereka, Pak. Ini. Tapi Bapak ini kan kita tahu bahwa pecinta sejarah, pengamat sejarah juga. Tapi juga kalau bisa kita lihat di daerah Perang sendiri ini juga berdampak negatif pada bangunan-bangunan ataupun juga infrastruktur sejarah ini. Bagaimana pandangan Bapak? Ya, bagaimanapun juga peperangan akan meninggalkan luka dalam dan ini akan melahirkan sebuah memori kolektif yang buruk ya terhadap masyarakat Ukraina sendiri ya. Dan ini saya pikir dengan peperangan ini kenangan buruk ini akan terus tidak bisa hapus dalam waktu sebentar gitu ya. Jadi masyarakat Ukraina saya pikir dalam posisi yang sangat sulit ya. Karena di satu sisi mereka juga jenuh dengan peperangan ini. Kalau kita lihat sebenarnya masyarakat juga sudah mulai beraktivitas ya. Pertokohan buka, kegiatan ekonomi juga berjalan dengan biasa. Artinya mereka juga jenuh, mereka juga butuh hidup ya. Tapi di satu sisi mereka penuh dengan ancaman, di mana serangan bisa setiap saat gitu ya. Jadi pilihan yang sama-sama sulit ya. Di satu sisi mereka harus bertahan hidup dengan tetap melakukan kegiatan ekonomi, tapi di satu sisi mereka juga harus berhati-hati karena kita tidak bisa menduga kapan serangan dari Rusia itu datang gitu ya. Nah jadi saya pikir TVRI sangat tepat hadir di sini ya karena bisa memberitakan, bisa mengangkat isu-isu kemanusiaan, jadi bisa membuat sebuah berita yang jujur, objektif dan sekaligus mencerdaskan gitu. Baik. Pak, ini satu Pak pesan bagi seluruh jurnalis yang ada di Indonesia khususnya gitu. Pesan apa yang ingin disampaikan Pak kepada seluruh jurnalis supaya tidak takut untuk pergi liputan ke medan perang ini Pak? Ya, saya dengar-dengar karena TVRI sudah bisa hadir langsung di Ukraina, jadi ada beberapa TV yang mencoba untuk hadir juga gitu. Sudah saya dikasih tahu oleh teman-teman di KBRI bahwa ada beberapa TV yang sudah melakukan penjajakan ya untuk bagaimana bisa hadir seperti TVRI di Ukraina. Artinya tidak ada keraguan bagi mereka untuk hadir, dan saya pikir sebagai jurnalis tidak perlu takut ya, karena bagaimanapun juga mestinya hak-hak seorang jurnalis pasti akan dilindungi dan dijaga gitu. Jadi tentara juga nggak akan sembarangan juga gitu ya. Baik, Pak Iman, terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Sehat selalu. Ya. Terima kasih juga sudah mengunjungi kita di Ukraina Pak. Ya. Dan saudara, itulah dia tadi perbincangan saya bersama dengan Direktur Utama LPP TVRI, dan memang kita harapkan bersama upaya ataupun juga pencapaian perdamaian yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini dapat tercapai oleh kedua negara. Dan akhirnya saya Tengku Fajri dan juru kamera Arya Setiawan dari Ukraina TVRI melaporkan.